Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang klasifikasi dan binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup sendiri memiliki arti suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Sistem klasifikasi ada 4 macam, yaitu sistem alami, artifisial atau buatan, filogenik, dan sistem modern. Di setiap sistemnya itu memiliki pengertiannya masing-masing. Yang pertama itu ada sistem alami, berdasarkan sifat morfologi atau bentuk tubuh. Contohnya, hewan berkaki 4, itu ada sapi, kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Dan pengelompokan hewan berkaki 2, ada ayam, bebek, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada sistem artifisial atau buatan, sistem klasifikasi yang dibuat dengan tujuan praktis. Misalnya pengelompokan berdasarkan kegunaannya. Sebagai contoh, ada jahe, kunyit, itu dikelompokkan sebagai tanaman obat-obatan. Selanjutnya yaitu ada sistem filogenik. Sistem klasifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan. Contohnya ada ular, kadal, buaya dikelompokkan ke dalam hewan reptil. Yang keempat itu ada sistem modern. Sistem klasifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan, ciri gen atau kromosom, dan ciri-ciri biokimia. Perlu kita ingat, dalam melakukan klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat atau biasa disebut dengan tingkatan takson atau taksonomi. Materi ini telah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi buat adik-adik bisa dilihat. Pada video tertera sebuah gambar. Gambar tersebut merupakan foto dari Bapak Carolus Linnaeus, merupakan penemu ilmu taksonomi atau biasa mendapat julukan sebagai Bapak Taksonomi Dunia. Carolus Linnaeus menemukan ilmu taksonomi pada tahun 1707. Oke adik-adik, materi selanjutnya yaitu tentang binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Binomial nomenklatur sendiri memiliki arti suatu cara untuk memberikan nama kepada suatu hewan atau tumbuhan dengan sah dan juga benar menurut kode internasional. Adapun tujuan dari binomial nomenklatur, yang pertama mengidentifikasi hubungan kekerabatan, 2 menyeragamkan penamaan, 3 memudahkan penamaan organisme yang baru ditemukan, dan yang terakhir memudahkan penyebutan nama organisme. Dalam penulisan tata nama ganda atau binomial nomenklatur terdapat beberapa aturan dalam penulisannya. Yang pertama itu terdiri dari 2 suku kata. Yang kata pertama merupakan genus atau marga dan kata kedua merupakan spesies atau jenis. Sebagai contoh pada nama ilmiah tanaman padi yaitu Oryza sativa. Kata Oryza merupakan kata genus dan sativa merupakan spesies. Yang kedua, huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital dan huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil. Adapun aturan yang ketiga yaitu jika ditulis tangan harus diberi garis bawah. Sebagai contoh, kata Oryza sativa, kata Oryza digarisbawahi dan sativa digarisbawahi. Apabila diketik, itu ditulis dengan cetak miring atau dicetak tebal. Sebagai contoh pada di video. Yang keempat yaitu nama penemu spesies ditulis di belakang nama spesies, disingkat huruf depannya saja. Sebagai contoh, Mangifera indica L. L merupakan nama penemu. Contoh yang kedua itu pada Zea mays L. Zea merupakan genus, mays merupakan spesies, dan L sendiri nama penemu ditulis dengan huruf kapital dan tidak ditulis cetak miring atau di garis bawah ataupun dicetak tebal. Aturan yang kelima yaitu apabila terdapat 3 suku kata atau subspesies diletakkan pada kata ketiga, biasanya disebut dengan trinomial nomenklatur. Sebagai contoh yaitu Felix maniculata domestica atau kucing peliharaan. Baiklah, itu saja materi yang bisa kakak sampaikan. Selanjutnya yaitu ada beberapa kuis pintar. Mari kita jawab bersama-sama.
Soal yang pertama itu ada padi memiliki nama ilmiah yaitu Oryza sativa. Kata Oryza merupakan petunjuk dari nama A. Genus, B. Spesies, C. Kelas, D. Famili. Ayo, ada yang tahu apa jawabannya? Ya, betul. Kata Oryza merupakan petunjuk nama dari genus. Soal yang selanjutnya yaitu penulisan nama ilmiah yang tidak benar adalah A. Gadotum grandmont ditulis dengan huruf cetak tebal, B. Zea mais, C. Oryza sativa ditulis dengan huruf cetak miring, D. Nelumbium nelumbo ditulis dengan huruf cetak tebal. Hayo, ada yang tahu apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah B. Zea mais. Kenapa coba? Alasannya karena penulisan kata pertama pada kata mais seharusnya menggunakan huruf kecil sesuai dengan aturan penulisan binomial nomenklatur. Soal terakhir yaitu urutan takson yang paling tepat untuk tumbuhan adalah A. Kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, B. Kingdom, divisi, famili, kelas, genus, spesies, C. Kingdom, filum, kelas, genus, ordo, spesies, D. Filum, famili, kelas, genus, spesies. Ada yang tahu apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Sebenarnya, yang membedakan antara tumbuhan dan hewan itu hanya pada divisi dan filum. Apabila pada tumbuhan divisi dan hewan itu disebut dengan filum. Sekian video pembelajaran dari kakak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.